SMP Tarakanita 2 Jakarta. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, pertama-tama kita akan belajar mengenai relasi nih, karena ini adalah sumber dari keseluruhannya. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Di sini ada kata suatu aturan nih. Suatu aturan itu apa? Perhatikan ya. Nah, ini adalah warna sepatu. Ini aturannya. Warna sepatu yang dipakai dari masing-masing anggota ini apa aja? Pertama, lihat. Di sini merah, ini biru, ini hitam, ini merah, putih, dan coklat. Nah, relasi-relasi ini aturannya adalah warna sepatu. Nah, berikutnya relasi yang diminta itu aturannya adalah bendera dan negara. Sekarang kalau bendera ini masing-masing akan saya pasangkan dengan negaranya nih. Yang pertama Indonesia, kedua Jepang, ketiga Inggris, dan yang keempat Amerika. Kemudian kita akan memasangkan siswa dan nomor sepatu. Di sini siswa dan nomor sepatunya masing-masing mempunyai pasangan. Lalu siswa dengan hobi. Ini adalah contoh-contoh dari relasi. Siswa A itu hobinya basket dan tenis. Siswa B hobinya voli, basket, dan tenis, dan seterusnya. Kemudian di sini aturannya adalah lebih dari. Lebih dari itu cara melihatnya begini. Dari kiri kemudian dibaca aturannya, dari kiri dibaca aturannya, kemudian hasilnya ada di sebelah kanan. 2 itu lebih dari apa? 2 itu lebih dari 1. 3 itu lebih dari 1. 4 lebih dari apa? Lebih dari 1, karena di sini 4 tidak lebih dari 4, tidak lebih dari 5 ataupun 6 begitu. Contoh lagi, faktor dari. 1 faktor dari apa? 1 faktor dari 1, 4, 5, dan 6. Lalu 2 itu faktor dari 4 dan 6. Dan 3 itu faktor dari 6. Begitu. Kemudian, aturan lagi contohnya, 2 kurangnya dari. 2 itu 2 kurangnya dari apa? 2 itu 2 kurangnya dari 4. 3, 2 kurangnya dari 5. 4 itu 2 kurangnya dari 6. Begitu. Nah, contoh-contoh itu tadi merupakan relasi. Nah, setelah belajar mengenai relasi, kita akan belajar fungsi nih. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus. Jadi ini juga merupakan relasi, tapi secara khusus, yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Perhatikan. Kalau tadi kita belajar lebih dari, 2 kurangnya dari, faktor dari. Nah, ternyata hanya bagian lebih dari dan 2 kurangnya dari itu yang merupakan fungsi nih. Yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena himpunan A itu tidak mempunyai tepat satu pasangan di B. Yang merupakan fungsi itu jika yang ada di sebelah kiri atau himpunan A ini mempunyai tepat satu pasangan yang ada di B. Begitu. Sekarang kita cek ya. Yang ini tadi merupakan fungsi enggak? Ya, ini merupakan fungsi. Lalu, yang ini merupakan fungsi enggak? Ini juga fungsi. Tapi ini juga dinamakan juga korespondensi satu-satu. Nanti kita akan belajar ini. Lalu, kalau ini merupakan fungsi enggak sih? Bukan, karena di sini ternyata ada bagian anggota yang mempunyai lebih dari satu pasangan. Kalau ini fungsi enggak? Ya, ini fungsi. Contoh siswa dengan nomor sepatunya itu merupakan contoh dari fungsi atau pemetaan. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini saya punya fungsi nih. Fungsi dengan aturan lebih dari 2 lebih dari 1, 3 lebih dari 1, dan 4 lebih dari 1. Daerah yang ada di sebelah kiri ini merupakan daerah domain atau daerah asal. Daerah asalnya adalah 2, 3, dan 4. Sedangkan yang di bagian kanan itu merupakan daerah kawan atau kodomen, yaitu 1, 4, 5, dan 6. Ini semuanya. Kemudian di sini ada daerah hasil. Daerah hasil itu dinamakan range. Daerah hasilnya itu adalah 1. Daerah hasil adalah daerah yang merupakan hasil dari himpunan A setelah dikenakan aturan. Atau dengan kata lain, cara gampangnya adalah daerah yang ditunjuk dari himpunan A, begitu. Contoh lagi, daerah asalnya apa kalau ini? 2, 3, 4. Daerah kawannya 1, 4, 5, dan 6. Sedangkan daerah hasilnya, range-nya itu 4, 5, dan 6. Begitu.
Gitu. Gampang kan? Nah, bagaimana cara menentukan banyak fungsi dari dua himpunan? Ini gampang. Rumusnya begini. Jika saya punya himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3 dan B, A dan B, yang ditanyakan banyak pemetaan dari A ke B, rumusnya ini, dibalik nih, B pangkat A. B pangkat A, anggotanya B itu kan 2, anggotanya A itu kan 3. Nah, di sini jadinya 2 pangkat 3, sama dengan 8. Kalau dilihat dari gambar begini. Nah, ini contoh-contoh hasil pemetaan dari A ke B. Ada 8. Sekarang kalau misalnya dibalik nih, banyak pemetaan dari B ke A, berarti rumusnya adalah A pangkat B dibalik. A pangkat B itu berarti ada berapa nih? 1, 2, 3. Jadi 3 pangkat 2. Jadi ada 9. Gambarnya begini. Nah, ini pemetaan yang terjadi dari B ke A. Begitu. Contoh soal. Kalau saya punya himpunan K 2, 3, 4, 5, 6, M-nya A, B, C. Nah, sekarang kita hitung nih, anggota dari K itu ada berapa? K itu ada 5, kemudian yang M itu ada 3. Banyak pemetaan yang terjadi dari K ke M tadi rumusnya ya M pangkat K. Jadi 3 pangkat 5 sama dengan 243. Nggak usah digambar, susah. Kemudian banyak pemetaan dari M ke K, berarti rumusnya adalah K pangkat M. K pangkat M itu berarti 5 pangkat 3 sama dengan 125. Itu gampang kan? Nah, sekarang kita ke korespondensi satu-satu. Jadi kita udah belajarnya itu tadi relasi, kemudian ke fungsi, sekarang ke korespondensi satu-satu. Ini lebih khusus lagi dibandingkan dengan fungsi. Kalau korespondensi satu-satu itu, di sini anggota A tepat satu mempunyai pasangan di B, dan B juga tepat satu mempunyai anggota di A. Jadi, anggota A dan B harus sama. Contohnya itu, seperti yang tadi kita lihat, ini yang merupakan korespondensi satu-satu itu ini. Ini korespondensi satu-satu. Sebelah kiri tepat mempunyai pasangan satu di kanan, dan yang sebelah kanan itu tepat satu pasangan di kiri. Sedangkan fungsi itu begini. Jadi kalau ada yang di sebelah kanan itu dipilih dari dua orang yang ada di sebelah kiri nggak masalah. Dan di sebelah kanan pun kalau misalnya ada sisa pun juga nggak masalah. Itu fungsi. Fungsi itu yang penting yang ada di sebelah kiri ini tepat mempunyai satu pasangan di sebelah kanan. Tetapi kalau korespondensi satu-satu, kiri dan kanan itu masing-masing harus punya pasangannya, begitu. Sekarang kita ke korespondensi satu-satu lagi. Mencari banyak korespondensi satu-satu yang terjadi dari dua himpunan itu rumusnya adalah n faktorial. Syarat korespondensi satu-satu terjadi jika himpunan A dan B itu mempunyai anggota yang banyaknya sama. Misalnya di sini kan A anggotanya 3 dan B anggotanya juga 3 kan banyaknya. Nah, rumus banyak korespondensi satu-satu itu adalah n faktorial. Artinya 3 faktorial. Artinya 3 faktorial. 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 kali 1. Atau sama dengan berapa? 6. Nah, ini korespondensi satu-satu yang terjadi. Contoh soal. Ini di sini D, di sini E, himpunannya 1, 2, 3, E-nya 4, 5, 6. Masing-masing banyak anggotanya adalah 3. Maka korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi adalah 3 faktorial. 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1 atau sama dengan 6. Contoh lagi. Di sini himpunan A dan B. Himpunan A dan B anggotanya banyaknya ada 5. Maka korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi adalah 5 faktorial. 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi ini menurun. Sama dengan 120 cara. Begitu. Nah, mudah bukan? Selamat belajar ya. Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat Tara Kanita. Yes.